Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 247 episode 92. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallowed Star chapter 248 episode 93. Cerita yang di video berbeda dengan versi animasinya, karena ini adalah versi novel, jadi tolong dimaklumi. Saudara Hong, Dewa Guntur tertawa, tidak heran aku tidak pernah bisa melawanmu. Domainnya, sebenarnya seperti ini. Hong tertawa. Domain, bahkan di alam semesta yang luas. Ini dianggap sebagai negara yang tinggi untuk dijangkau. Sedemikian rupa sehingga seorang pejuang tingkat alam semesta yang kebetulan dilahirkan di satu galaksi bahkan mungkin tidak memiliki domain sendiri. Saudara kedua, Hong melihat ke arah pemuda berkepala putih berjubah putih, setelah monster melahap mengamuk selama 1 malam, itu harus di dasar laut beristirahat. Bahkan jika kita harus bertarung sampai mati, kita harus mengeluarkannya dari laut terlebih dahulu. Karena itu, saat ini, saya akan membagikan apapun yang saya ketahui tentang domain dan penggunaannya kepada Anda. Dewa Guntur mengangguk. Melangkah ke ranah domain, ia akhirnya menyadari. Tingkat domain itu dalam dan beragam. Dia hanya bisa dianggap sebagai pemula setelah hanya melangkah masuk. Hong adalah seseorang yang telah melangkah selama puluhan tahun, dia pasti jauh lebih kuat. Sementara Hong berbagi pengalaman dan metode penggunaannya dengan Dewa Guntur, pertempuran antara manusia dan monster laut telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Huaxia, pangkalan Jiangnan Timur, beberapa ratus meter di udara. Tiba di tujuan. Sebuah kapal perang berbentuk cakram ada di udara di atas sungai yang lebar. Sungai yang luas dan besar ini adalah Changjiang yang terkenal di Huaxia. Hua, di dalam Changjiang, ada banyak makhluk laut buram. Melempar bom secara acak akan membunuh beberapa ratus monster. Monster laut yang tak terhitung jumlahnya, tergila-gila mengikuti sungai dan memajukan pedalaman. Lempar senjata nomor 12, baik. Sebuah lubang muncul di bagian bawah kapal perang berbentuk cakram, cairan hijau dengan strand merah mengalir ke sungai dan bercampur. Kapal perang mengikuti aliran sungai dan terbang, obatnya terus mengalir keluar, bercampur di bawah sungai. Beberapa detik kemudian, melolong, desis-desis. Berbagai macam lolongan dan raungan terdengar, Changjiang yang awalnya buram dipenuhi monster laut mulai mendidih. Beberapa monster bahkan melompat keluar dari rasa sakit, sementara yang lain mulai menyerang dengan marah ke segala arah. Waktu singkat berlalu dan Changjiang kembali ke keadaan sunyi. Jumlah makhluk laut yang bergerak tampaknya telah berkurang sedikit. Kota Yangzhou, satu basis komando tertentu. Huaxia memiliki total 6 pangkalan. Mengapa tempat ini akhirnya disebut pusat pangkalan? Adalah karena 6 pangkalan ini memiliki pertahanan terkuat, itu adalah sudut pandang terakhir umat manusia. Setelah bertahun-tahun, manusia telah menggunakan segala macam metode dan cara untuk memperkuat pertahanannya. Di dalam markas komando, Luo Feng saat ini bersama-sama dengan Komandan Li Dawei yang baru saja mundur. Bajingan. Ekspresi Li Dawei jelek. Ada apa? Tanya Luo Feng. Makhluk laut yang mengikuti sungai telah memasuki daratan. Menurut rencanaku, wajah Li Dawei memucat. Ketika sejumlah besar makhluk laut membanjiri sungai, kita akan meracuni sungai, menyebabkan sejumlah besar dari mereka segera mati. Salah satunya adalah untuk membunuh sejumlah besar dari mereka, 2 membiarkan tubuh menghalangi jalan. Hasilnya tidak mendekati apa yang kita inginkan. Alis Li Dawei berkerut. Racun yang baru diteliti nomor 12, sebenarnya lebih cocok untuk jenis pendakian makhluk laut, dan terhadap jenis usus, jenis berkulit duri, hasilnya, Li Dawei menggelengkan kepalanya. Luo Feng bisa merasakan beratnya di udara. Meskipun dia bisa membunuh seorang kaisar agung, seberapa besar dampaknya pada area yang lebih besar?
Monster yang membuat manusia paling tak berdaya adalah binatang bertanduk emas. Kami tidak takut pada makhluk laut, bahkan monster kelas kaisar. Li Dawei berkata dengan serius, basis. Kami terus meningkatkan dan membentengi. Tidak peduli seberapa jahat makhluk laut itu, kita tidak akan pernah dimusnahkan. Satu-satunya hal yang membuat kami takut adalah monster yang melahap itu. Tidak ada pangkalan yang bisa menghentikannya. 2 hari ini, rambut Li Dawei sudah memutih. Tanggal 15 Januari jam 5 pagi. Luo Feng duduk di rumahnya sendiri di depan komputernya. Melihat layar notebook dan itu banyak berita. Karena banyak pertempuran hari itu, monster telah menderita kerugian besar, terutama kehilangan kaisar besar Kaisar 8 Cakar. Mereka ketakutan dan tidak berani bergegas dengan cepat. Ini memungkinkan Luo Feng untuk beristirahat. Tubuhnya beristirahat, tetapi hatinya masih gelisah. Kemarin pagi, binatang bertanduk emas memasuki dasar laut untuk beristirahat, siapa yang tahu kapan itu akan muncul kembali. Hati Luo Feng cemas dan khawatir, Babata, kapan meriam laser siap? Luo Feng, jangan khawatir, segera, kata Babata. Luo Feng mengambil napas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk mengatasi kekhawatirannya. Beralih untuk melihat keluar. Melalui jendela kaca, di luar langit masih gelap. Kapan fajar akan datang? Luo Feng bergumam. Weng. Luo Feng menatap ke bawah ke pergelangan tangannya, komunikator arlojinya bergetar. Itu adalah kepala Hongnya. Halo, jawab Luo Feng. Luo Feng, segera memasuki ruang virtual Istana Wargot. Hong berkata, saya punya berita penting untuk diumumkan. Baiklah, jawab Luo Feng. Luo Feng, kekuatanmu telah tumbuh banyak. Hong memujinya, terus bekerja keras. Dia mengakhiri panggilan begitu dia menyelesaikan kata-katanya. Ruang virtual Istana Wargot. Sua. Luo Feng berjubah emas tiba-tiba muncul di dalam ruangan yang luas. Aku ingin tahu apa yang kepala sangat ingin mengumumkan, mengumpulkan semua orang dari berbagai negara. Luo Feng penasaran. Meninggalkan ruangan, dia dengan cepat menuju ruang pertemuan lantai atas. Sepanjang jalan, dia bertemu beberapa teman. Luo Feng, bagaimana kabarmu? Seorang pria kulit putih berteriak. Terence. Luo Feng berjalan bersama pria ini, bagaimana situasi Eropa? Itu buruk, sudah ada 3 pangkalan yang telah memulai pertempuran dengan makhluk laut. Terence. Pria Eropa itu menggelengkan kepalanya, saya perkirakan dalam waktu setengah hari, semua 6 pangkalan Eropa akan memulai pertempuran habis-habisan dengan makhluk laut. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Situasi seluruh dunia buruk, yang lebih buruk pastinya adalah pihak Amerika, setelah itu mereka adalah yang pertama menderita amarah binatang bertanduk emas. Negara-negara Asia masih baik-baik saja, namun, menurut berita yang diterima Luo Feng, tempat-tempat seperti pangkalan Jiangnan diperkirakan mulai melawan makhluk laut dalam beberapa jam. Di dalam ruang pertemuan, banyak orang mulai berkumpul dengan cepat. Perhatian semuanya. Hanya 2 orang yang duduk tepat di atas, Hong berpakaian hitam dan Dewa Guntur berpakaian putih. Saat ini pada saat yang genting ini, aku sudah memanggil semua orang di sini untuk mengumumkan sesuatu yang sangat penting. Pandangan Hong tajam seperti pisau, aku percaya semua orang tahu. Bahwa kemunculan tiba-tiba dari binatang bertanduk emas telah membawa bencana terbesar ke bumi. Sampai saat ini, tanpa membunuhnya, bumi dan manusia akan dimusnahkan. Semua orang di bawah tetap diam. Luo Feng melihat sekelilingnya, ekspresi semua orang jelek. Binatang buas yang melahap, adalah makhluk luar angkasa dari alam semesta. Kecepatan pertumbuhannya sangat cepat. Meskipun kami mungkin tidak dapat menghadapinya sekarang, kami berhasil bersembunyi di kapal dan bertahan, lolos dari ancaman. Namun, saat monster yang melahap itu semakin kuat,
akan tiba saatnya kita bahkan tidak bisa berlari. Wajah Hong dipenuhi dengan rasa sakit dan kesedihan. Luo Feng mengangguk. Dia juga setuju dengan poin ini, binatang bertanduk emas ini adalah binatang ruang angkasa dengan garis keturunan paling elit. Ketika sudah dewasa, itu bisa menjadi raja sektor. Karena itu, kita harus membunuhnya. Harus. Seluruh aura Hong segera mulai menjadi panik dan serius. Itu harus mati, kata Dewa Guntur dengan dingin di sampingnya. Perwakilan pertama, kita semua tahu kita harus membunuhnya, namun bahkan bom hidrogen 1,500 juta ton tidak bisa membunuhnya. Apa rencana lain yang kita miliki? Seorang lelaki tua Amerika dengan kepala putih berkata dengan cemas. Perwakilan lain menggelengkan kepala mereka, bahkan sinar laser terkuat bahkan tidak meninggalkan bekas pada tubuhnya. Itu terlalu kuat, tidak mungkin sama sekali. Aku punya putra dan putri. Hong berdiri, mengamati semua orang, aku bukan ayah yang baik. Saya telah memfokuskan semua pada pelatihan dan seni bela diri, hampir tidak merawat mereka. Namun mereka masih anak-anak saya. Aku tidak ingin membiarkan anak-anakku hidup tanpa harapan. Dojo of Limitsku memiliki kapal terbang yang sangat besar. Satu yang sangat besar bahkan monster yang melahapnya tidak bisa melahap pada saat ini. Saya dapat dengan mudah memasukkan semua anak saya dan membiarkan mereka bersembunyi di sana. Tapi, saya sangat jelas, begitu monster yang melahap melangkah ke tingkat alam semesta, tidak akan ada pot aman dimanapun di bumi. Bukan satu tempat. Suara Hong mengguncang semua orang di ruangan itu, termasuk Luo Feng. Dewa Guntur dan aku telah memutuskan, untuk menggabungkan kekuatan dan melawannya sampai mati. Semua untuk membunuh monster yang melahap itu. Suara Hong bergema di telinga semua orang. Sampai mati. Bunuh monster yang melahap itu. Dewa Guntur berdiri dan berkata di sebelah. Tertegun. Ada keheningan murni di ruang pertemuan, semua orang terkejut, semua orang tahu kekuatan monster yang melahap itu. Kepala. Liu He tidak bisa membantu tetapi berdiri. Kepala. Daya pikat. Memakai topeng emas juga berdiri. Sebanyak 8 orang berdiri bersama. Keputusan itu dibuat, tidak perlu mencoba dan menghalangi kita. Hong berkata dengan tenang, namun, semua orang merasakan tekadnya tentang keputusan berat itu, yang hampir sama beratnya dengan Mat. Tai, itu adalah tekad yang tak seorang pun bisa goyang. Ketua pertama, ketua kedua. Apakah kalian berdua memiliki jaminan? Ketua pertama, bunuh diri tidak layak. Jika manusia tidak bisa menghentikannya, kita masih harus mengandalkanmu untuk memimpin para penyintas. Banyak dari berbagai negara berdiri. Hong menggelengkan kepalanya, jika monster yang melahap itu tidak mati, tidak akan ada yang selamat. Kata-kata ini menyebabkan banyak orang menangis. Putus asa. Sangat putus asa. Luo Feng menutup matanya, apa yang dikatakan Hong itu benar. Jika bukan karena Babata yang tahu cara merawat, merakit, dan mengoperasikan mesin, bahkan dengan kapal naga hitam. Tidak ada cara untuk memperbaikinya cukup untuk menggunakannya. Babata, pikiran Luo Feng berteriak. Ada masalah? Jawab Babata. Apakah meriam laser sudah siap? Tanya Luo Feng. Aku masih perlu 1 jam lagi, kata Babata. Bisakah itu membunuh binatang bertanduk emas dengan 1 tembakan? Tanya Luo Feng. Tenang, ini adalah senjata terbesar X-81 Gunung Naga Hitam. Itu pasti bisa membunuh binatang bertanduk emas dengan 1 tembakan, menghancurkan jiwanya. Tidak ada keraguan sama sekali tentang hal itu. Babata sangat percaya diri. Sangat bagus. Luo Feng membuka matanya, melihat para elit dari berbagai negara semua berjuang dalam kesakitan, bersama dengan Hong dan Dewa Guntur yang siap untuk mengorbankan diri mereka sendiri. Perhatian semuanya. Suara nyaring bergema di ruang rapat.
Semua orang terdiam, termasuk Dewa Hong dan Guntur, semua orang melihat ke atas. Di bawah tatapan elit bumi, Luo Feng berkata dengan serius. Aku punya cara yang terjamin untuk membunuh monster yang melahap itu. Akhir dari chapter 248 episode 93, terima kasih.